bertemulah dengan Taufik Ismail. Iya. Dia katakan kalau mau menjadi penulis yang hebat harus belajar budaya. Saya pikir tidak ada budaya yang harus saya pelajari kecuali budaya Mandailing. Berarti anggapan orang tuh kalau jadi PNS itu bahagia, Itu sejahtera gitu ya. Itu dia. Kenyataannya bagaimana? Menderita miskin. Di ASN ini kan kita tidak diukur berdasarkan acuan-acuan kinerja yang terukur. Ukurannya pagi pinjer, sore pinjer. Ukurannya itu. Saya paham. Iya. Ada nggak penyesalan? ...102,6 FM Satsarasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti selalu di hati. Sahabat Istad FM, makasih untuk Anda yang masih tetap mangkal di sini, padu di program talk show Ruang Faslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Yang kali ini telah kita mengupas tadi dan kita telah ngobrol dengan narasumber kita, yaitu Askolani Nasution, Budaya dan Sejarah dalam Satu Panggung. Oke, sahabat Istad FM, tentu juga kami berharap Anda boleh berpartisipasi nanti di layanan telepon kita 0812 88 88 1026 untuk nomor telepon, dan nomor WA-nya di 0812 91721177. Boleh juga mengikuti program ini di live streaming kita di www.istatfmmadinah.com atau lagi browsing boleh di semua media sosial kita. Oke, sahabat Istad FM, makasih Pak Askolani. Tadi ada jeda sedikit ya. Ya. Dalam jeda itu pasti ngopi ya. Ngopi ya. Suka kopi ya. Iya, Pak. Suka sekali ya. Kopi itu identik dengan seniman enggak? Saya pikir begitu, kurang lebih. Kurang lebih ya? Iya, karena kopi kan menginspirasi juga. Menginspirasi? Iya. Plus rokok? Plus rokok. ini fakta. Memang benar begitu ya? Iya. Dirasakannya? Dirasakan seperti itu. Oke. Pak Askolani tadi berbagi sedikitlah, kita berbagi cerita dulu ya. Maksudnya seperti apa sebenarnya seorang Askolani ini memulai karirnya yang cemerlang, yang tidak hanya sebagai budayawan, kemudian juga sebagai penulis buku, penulis di media, jurnalis, pencipta film Mandailing. Bagaimana sih sebenarnya Pak berawalnya? Awalnya sebenarnya kan saya menulis cerpen awalnya. Cerpen? Iya, penulis tahun 19 kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA tuh sudah menulis? Saya sudah menulis di majalah Anita Cemerlang pada waktu itu. Kalau aku menulis kelas 2 SMA mulanya tuh pada suatu hari, baru begitu tuh. Pada suatu hari aku berjalan-jalan gitu. Pas kelas 2 SMA udah menulis cerita ya. Oke. Iya, sudah di majalah. Di majalah. Terus jadi menulis waktu itu. Awalnya kan kalau cerpen kan cuma mengekspresikan perasaan. Iya, mengungkapkan perasaan dalam sebuah cerita ya. Iya, dalam sebuah cerita. Kemudian saya lalu pindah kuliah. Waktu itu tamat SMA saya kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kemudian pindah ke Fakultas Dakwah. Ya, beda perguruan tinggi. Terakhir itu pindah ke IKIP Padang pada waktu itu. Jadi di IKIP Padang itu ada satu media untuk koran kampus, koran Ganto namanya. Ya. Jadi waktu itu diajak kawan lah masuk mengelola di Ganto. Ya, majalah koran Ganto. Koran kampus ya. Sekarang jadi, masih ada media? Masih ada. Ganto itu masih ada ya? Itu koran terbaik, koran kampus terbaik nomor 2 di Indonesia sampai sekarang. Iya. Jadi di Ganto namanya menjadi jurnalis tidak lagi bisa kalau hanya menulis cerpen. Karena di situ harus menulis artikel, harus editor dan seterusnya. Pendeknya banyak ilmu-ilmu yang memang harus belajar lagi. Ya, pendeknya saya berubah menjadi penulis cerpen, lalu penulis artikel, kolom dan seterusnya. Ya, menulis. Kemudian sampai ke lomba. Sampai ke lomba menulis cerpen tingkat nasional tadi yang saya ceritakan, bertemulah dengan Taufik Ismail. Dia katakan begini, kalau mau menjadi penulis yang hebat harus belajar budaya. Harus belajar budaya. Karena hanya budaya yang bisa memperkaya sebuah tulisan. Begitu ya? Ya, disitulah saya pertama kali belajar budaya. Jadi saya pikir tidak ada budaya yang harus saya pelajari kecuali budaya Mandailing. Ya.
Budaya Mandailing yang didalami terus ya. Yang didalami terus. Jadi target awalnya sebenarnya hanya untuk memperkaya tulisan saja. Memperkaya khasanah kita Ya, dalam menulis dalam gitu ya. menulis ya. Terus kenapa bisa menjadi peneliti di budaya? Setelah saya lihat budaya Mandailing sebenarnya jauh lebih luas dan luar biasa dari apa yang saya bayangkan. Gitu. Ya. Saya pikir dulu budaya Mandailing cuma prosesi adat dan seterusnya. Adat, kemudian seninya gitu ya, Iya. tari-tarian atau lagu gitu ya. Iya, ternyata lebih luas, ada filsafatnya, ada sistematika, ada sistem hukum, ada sistem pemerintahan, ada gendernya di situ. Luar biasa. Sebenarnya kita sudah Mandailing ini lama sudah berpikiran sudah punya seperti itu. maju ya, Iya. gitu ya. Ada ini ya, estetikanya juga tinggi. Gitu? Ada, estetikanya juga tinggi. Filsafatnya yang paling tinggi. Filsafatnya yang paling tinggi. Itu. Contohnya apa nih Pak? Yang filsafat. Yang paling tinggi yang di Kalau di Mandailing, kalau ditobakan holong mengalap holong. holong mengalap holong. Ya, kalau kita sayang dengan orang lain juga akan sayang sama ya. kita. Kalau Ya. di Mandailing holong mengalap domu. Kalau kita mau nyanyi orang lain, kita Pasti. akan bersatu. Bersatu gitu Iya. ya. Oh, Jadi gitu ya. betapa persatuan sebenarnya dikukuhkan di dalam kebudayaan Mandailing. Ya. Itu tidak sebuah kebudayaan punya hal seperti itu. Tapi ada yang juga yang katakanlah kurang enak di dalam budaya Mandailing. Iya. Ya, termasuk masalah sastra. Sastra ya. Tidak ada tradisi sastra Mandailing yang tertulis. Iya. Ya, karena aksara tulak-tulak tidak digunakan untuk bercerita. Aksara tulak-tulak. Ya, tidak pernah digunakan untuk bercerita, berbeda dengan aksara Jawa dan aksara Sunda. Dia Dia digunakan untuk apa? Aksara tulak-tulak. aksara tulak-tulak aksara Mandailing hanya untuk mantra, silsilah keturunan, tarombo, ya. Tarombo. Kemudian perjanjian antar desa, perjanjian keamanan. Cuma itu penggunaan aksara tulak-tulak. Jadi banyak cerita-cerita Mandailing yang hanya diturunkan secara verbal saja dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut ya. Dan itu akibatnya sampai sekarang itu hilang semua karena tidak pernah diturunkan orang tua lagi. Itu yang memprihatinkan. Dan memang kita tidak mampu untuk mengabadikan itu kembali gitu ya. Tidak pernah ada usaha kita untuk mengabadikan, mendokumentasikan misalnya, tidak pernah ada usaha itu. Usaha apa sekolah nih? Saya apa yang bisa saya mampu ya saya tuliskan, misalnya untuk ikut-ikut lomba ya saya tulis mengenai beberapa. Terakhir saya tulis mengenai aduh saya lupa namanya ini. Belum pengumuman dia di di lomba ini ya. Si Tapis Surat Tagan namanya. Tapis Surat Tagan ya. Tapis Surat Tagan. Itu betul-betul saya kesulitan betul mencari sumbernya. Sampai kemudian saya bertemu orang tua. Orang tua nenek-nenek. Dia satu-satunya yang tahu cerita itu dari puluhan orang yang saya temui. Di mana itu? Di Rodang di Bonandolok. Rodang. Dia satu-satunya yang tahu. Orang tidak pernah tahu cerita ini. Cerita itu ya. Iya. Ceritanya seperti apa? Ceritanya sedikit saja, ya. Iya. Bagaimana usaha seorang anak perempuan menyelamatkan dirinya dari berbagai tantangan. Ya. Itu gara-gara hilangnya sebuah cangkir emas. Ya, cangkir emas, dan dia berusaha itu mencari cangkir itu kembali, termasuk bertemu dengan beberapa raksasa macam-macam. Jadi intinya cerita itu sebenarnya bahwa anak gadis juga bisa melakukan perjuangan yang sama dengan perjuangannya laki-laki ya. Itulah esensi dari sebuah cerita itu ya. Oke, kemudian ke film. Kenapa? Pak Askulani juga adalah bagian dari itu, film Mandailing. Termasuk prakarsa atau mungkin yang memulai untuk kembali. Untuk Tapsul Madinah mungkin film pertama kita, yang pertama untuk film ya. Untuk ada film Tapsul Madinah yang film bulan Ramadan. Ada juga drama-drama dulu ya, mungkin ada ya. Iya. Jadi ceritanya begini. Iya. Ini kan kita menyadari bahwa orang sekarang tidak suka membaca. Tidak suka membaca. Kalau kita cuma menulis dalam cerpen, cerita dalam cerpen, diselipkan budayanya, dibagikan ke orang gratis pun belum tentu akan dibaca. Itu budaya juga enggak? Itu budaya. Budaya orang Mandailing juga ya. Orang Mandailing juga tidak suka membaca. Tidak suka. Nah, buktinya gampang kita lihat di Pajagungan tidak ada toko buku yang representatif. Iya benar ya. Yang itu kontranya itu yang suka markombur ya, suka ngomong. Saya pikir kita lebih suka ngomong daripada berbicara, daripada membaca. Membaca ya. Oke. Jadi saya pikir latarnya seperti itu. Kalau kita ingin menguatkan budaya hanya menggunakan teks tidak akan ada pengaruhnya. Jadi harus dengan apa? Saingan kita kan televisi. Televisi. Media gambar saingan kita. Gambar, visual. Iya, yang terberat itu menarik orang untuk berhenti duduk di depan televisi.
Itu yang berat Itu sekali. yang paling berat karena orang Mandailing itu menghabiskan waktunya saya pikir paling sedikit 8 jam per hari depan televisi. Di depan TV. Depan TV. Infotainment lagi apanya. Itu dia. Jadi kita Acara harus ini. masuk ke sini ke Harus segmen masuk. ini. Oke. Kalau ingin mewariskan budaya harus Itu masuk harus ke situ. masuk ke itu ya. Iya, ke jadi sesi cara itu. yang termudah tidak mungkin kita menyewa televisi, harus membuat film sendiri. Ya. Itu belakangnya. Jadi pada zaman itu kan tahun 2009 saya nyaris setiap hari saya pikir duduk kongko-kongko di radio. Di radio. FM yang masih di Lintas Timur. Di Lintas Iya, Timur ya. Bertemu dengan Di 2007 tuh ya Pak. Iya, sekolahnya. bertemu dengan Pak Pasla, Oh, bertemu gitu ya, dengan gitu ya. penyiar-penyiar zaman itu ada Hendra, ada Erwin dan seterusnya. Erwin, iya. Jadi terpikirlah gagasan untuk bagaimana kalau kita membuat film. Ya. Dan setuju Pak Dan Pasla. cerita itu ada ya. ada. Iya, tapi kalau cerita Viola nambah buangnya nanti aja Pak sekali. Oh iya. Iya, nanti aja ditunggu dulu. Pentingnya jadilah film itu kan ceritanya intinya. Oke. Baik, itulah perjalanan karir Pak Askolani. Kita hanya sedikit saja sulit nggak Pak Askolani gitu membuat itu berjuang di apa ini di dunia seni budaya ini Sulit sekali. sangat sulit ya. Ada dukungan dorongan Jadi persoalan pertama kita kan persoalan pasar. pasar ya. Iya, pasar. Itu kendala paling Iya. apa ya? Misalnya sama dengan film tadi yang kita buat itu 2 tahun kan tidak ada yang mau memproduksi. Iya. Orang selalu berpikir bahwa kalau bahasa Mandailing tidak akan laku, harus bahasa Angkola. Ya. Nah. Berapa produser kita temui itu tidak ada yang mau karena bahasanya bahasa Mandailing. Naik juga darah kita, masa bahasa Mandailing dianggap tidak laku? Padahal dari sisi bahasa, dari sisi sastra itu bahasa Mandailing luar biasa kan? Iya, luar biasa. Tapi tidak ada yang mau. Nggak mau ya. Tapi begitu diproduksi, Baru. ternyata orang menerima. Agak perjuangan. Kemudian modal sulit. Iya. Ya modalnya waktu itu kan waktu Sulit kita juga ya. buat film itu kan masih apa namanya, pokoknya masih ditalangi bersama ditalangi lah ini bersama lah ada gitu dari ya, Pak Pasla, ada dari Iya. siapa waktu Oke. itu ya. Baik, sahabat Istat FM, kembali kita menawarkan Anda kalau ada yang mau berpartisipasi atau berinteraksi dengan narasumber kita yaitu Pak Askolani Nasution di sini boleh menggunakan layanan telepon kita di 0812 88881026. Saya kembali ke masa lalu dulu Pak Askolani sebelum kita masalah yang lain apa rencana ke depan ini. Nah, ada yang menarik nih sebenarnya sejak SMA. Tadi saya sangat menarik sekali. Kelas 2 SMA sudah dapat menulis ya, sudah dapat bergelut dengan tulisan ya. Bahkan sempat juga jadi redaktur ya, salah satu surat kabar di kampus. Yaitu tadi sudah disampaikan kan. Sempat punya penghasilan yang tinggi juga sebagai redaktur. Malah berpaling jadi PNS. Kenapa itu? Apa pilihannya itu dilema saat sekali ya atau bagaimana? Orang tua di kampung kan aneh. Aneh. Kalau jadi PNS itu sejahtera ya, bahagia. seolah-olah orang tua berhasil kalau anaknya jadi PNS. Ya. Padahal saya waktu itu sudah editor di satu penerbit di Angkasaraya di Bandung. Di Angkasaraya di Bandung ya. Bandung. Cuma orang tua bilang harus jadi PNS karena jadi tandanya berhasil sekolah harus jadi Harus PNS begitu. Berarti anggapan orang tua kalau jadi PNS itu bahagia, Itu dia. sejahtera gitu ya. Itu dia. Kenyataannya bagaimana? Menderita katanya. Miskin. Ini saya bayangkan seperti ini. Saya Faktanya ceritakan begitu ya. begini, ya. Faktanya begitu. Tapi sudah dilakoni ya. Ya sudah dilakoni. Waktu saya editor, Ya. editor di Penerbit Angkasaraya, Ya. gaji saya 400.000 sebulan. 400.000 sebulan. Waktu itu emas harga satu ameh namanya di satu kampung. ameh 2,5 gram. Iya, Ya. 2,5 gram. Mm-mm. Itu 60.000. 60.000 Iya, gaji saya 400.000. per bulan. Iya. Iya. Berapa ameh itu ya? Berapa ameh? Mm-mm. Dibandingkan dengan sekarang, gaji saya tidak sampai 4 ameh. Enggak sampai 4 ameh Tidak ya. sampai. Kalau 600 kali 4 berarti 2.400.000-an ya. 400. Iya. Di situ waktu itu sudah berapa ameh Iya, gitu ya. itu dia. Ditinggalkan semua. Ditinggalkan semua. Karena memang itu dorong apa? Karena orang tua. Keinginan untuk orang tua. menyahuti apa kemauan orang tua ya. Iya. Bertentangan nggak selama ini Pak? Bertentangan dengan apa maksudnya ini? Dengan idealisme karena masuk bertentangan karena sekali. masuk PNS sekali. itu. Ini. Bertentangan. Di AS ini kan kita tidak diukur berdasarkan acuan-acuan kinerja yang terukur. Ukurannya apa? Ukurannya pagi pinjer, sore pinjer. Ya, ukurannya itu. Saya paham. Iya. Oke. Oke Pak, makasih. Tentunya kita juga memang murni itu ya. Iya.
pilihan itu memang karena orang tua ya. Ini bagian dari pengabdian kita juga kepada orang tua ya. Menyenangkan orang tua itu kan sebenarnya pahalanya luar biasa juga Pak. Mudah-mudahan barokah semuanya. Kemudian memang murni pilihan dan ada faktor lain yang mendorong. Mengingat tidak mudah lagi banyak orang yang melepas gaji. Nggak ada faktor lain lagi ya mendorong itu. Hanya murni orang tua ya. Murni orang tua. Oke. Baik, sahabat Istat FM, kita akan lanjut untuk berikutnya. Nah, semua sudah dilakoni tadi. Sudah dilakoni jadi PNS, kemudian ditinggalkan pendapatan ya profesi yang sesuai dengan keinginan batin dan segala macam. Ada nggak penyesalan? Ya apa namanya? Saya pikir begini, kalau jujur saja ada penyesalan. Cuma kan pikiran kita menyesali sesuatu itu tidak akan membawa manfaat apa-apa kecuali sakit hati saja. Iya. Mengingat itu nggak baik ya. Mengingat menyesali itu nggak baik ya. Oke. Tapi yang jelas tidak larut dalam penyesalan itu ya. Teruslah untuk kita berusaha hidup dari itu. Oke. Baik, kemudian dikenal idealisme. Pak Askulan ini saya dapat informasi, kita dapat informasi, tim Ruang Faslah juga mendapat informasi bahwa Pak Askulan ini adalah seorang orang yang memiliki idealisme yang tinggi ya, termasuk salah satunya seringkali sangat kritis, mengkritisi kadang-kadang kebijakan itu yang berkaitan dengan internal posisi Pak Askulan sebagai ASN. Itu bagaimana selanjutnya saja ya, setelah yang satu ini masih di Ruang Faslah, di sini aja. Sejarah adalah hal yang tidak bisa lepas dari setiap manusia. 102.6 FM